Halo, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Boy di channel yang keren ini, terbaik dalam mengulas film-film dunia. Kali ini kita akan coba rangkum sebuah film yang lumayan menarik tentang penyelamatan kitab suci terakhir pasca perang besar. Film ini diperankan langsung oleh om saya, yang kulitnya juga warnanya sama dengan saya, Denzel Washington. Tidak usah spoiler terlalu lama, pasang handsfree, fokuskan pada videonya. 3, 2, 1, let's go! Scene diawali dengan diperlihatkannya kondisi bumi setelah perang nuklir terjadi. Jadi kayak setelah perang dunia ketiga gitu ya. Dalam film ini Denzel Washington berperan sebagai Eli atau Eli. Dia memegang kitab suci terakhir yang tersisa pasca perang nuklir. Jadi dia punya misi untuk membawa kitab suci tersebut ke pantai barat Amerika, di mana peradaban baru terbentuk di sana. Kehidupan sangat mengerikan pasca perang nuklir. Listrik nggak ada, air juga susah. Kalau mau makan ya berburu. Kalau ada waktu senggang, Ella ini selalu membaca kitab suci tersebut. Keesokan harinya, Ella melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan, dia melihat seorang wanita yang meminta tolong. Tapi ternyata itu jebakan. Ya, mereka adalah komplotan para perompak yang menjadikan wanita itu sebagai umpannya. Eli memperingatkan perampok ini. Dan benar saja, begitu disentuh, tangannya langsung putus ditebasnya. Ini mirip-mirip dia sebagai apa ya kemarin ya di film Equalizer itu ya. Perampok yang lain juga habis dihajar olehnya. Hingga akhirnya orang yang tangannya ditebas tadi juga dibunuh olehnya. Setelah selesai, Eli mendatangi si wanita. Wanita ini menjelaskan bahwa mereka adalah kelompok perompak yang bukan sekedar merampok, tapi memakan daging manusia juga. Ya, kanibal ya, kayak Sumanto. Dia pun melanjutkan perjalanannya. Jadi si Eli ini udah kayak nabi aja ya perannya di film ini ya, karena dia membawa kitab suci terakhir. Dia selalu mendapat bisikan-bisikan goib, entah dari mana ya, kayak bisikan wahyu gitu. Salah satu bisikan itu adalah menyuruh untuk membawa kitab suci terakhir tersebut ke pantai barat Amerika, di mana peradaban baru sedang berlangsung atau sedang baru dimulai. Lalu dia menyaksikan di depan matanya ada perampok lagi yang dilakukan gangster. Jadi memang hukum rimba yang telah dipakai di sini setelah perang nuklir. Nggak ada polisi atau hukuman yang berlaku. Lalu sampailah dia di suatu kota kecil, sisa-sisa kehidupan yang masih ada. Dia memasuki salah satu tempat reparasi alat-alat elektronik. Orang ini meminta melihat tangannya Eli, menandakan bahwa dia bukanlah salah satu dari perompak memakan daging manusia. Eli meminta orang ini untuk mencharger iPod miliknya. Sambil menunggu iPodnya dicas, dia menanyakan di mana dia bisa mendapatkan air minum. Orang ini mengatakan di seberang jalan ada bar, di sana ada air minum. Lalu scene pun berpindah. Orang ini bernama Carnage. Dia semacam kepala atau wali kota gitu di wilayah ini. Dan cuma dia satu-satunya orang yang bisa membaca di wilayah ini. Membaca buku ya. Bayangin parah ya. Yang lainnya cuma orang-orang yang buta huruf, yang hanya bisa mengandalkan otot untuk bertahan hidup.
Kernitz ini mencari sebuah buku. Dia kerap kali menyuruh para gangster untuk mencari buku yang dimaksud. Jadi karena para gangster ini nggak bisa membaca, mereka membawa berbagai macam buku-buku kepadanya. Tapi tetap nggak ada yang sesuai dengan Kernitz maksud. Jadi buku yang Kernitz cari adalah kitab suci yang dipegang oleh si Eli. Kitab suci yang terakhir itu. Kemudian Eli mendatangi bar yang dimaksud untuk mencari air minum. Yang mana bar itu adalah punyanya si Kernitz. Dia juga melihat para gangster yang habis merampok di jalan tadi, ada juga di sana. Dia lalu mendatangi pelayan bar dan meminta sebotol air, yang ditukar dengan sal dan sarung tangan miliknya. Jadi sistem barter ya, uang kertas nggak berlaku lagi di sini. Tiba-tiba datang seekor kucing. Eli mencoba mengusir kucing itu, tapi galak juga kucingnya. Wanita ini bernama Solara. Dia adalah salah satu pegawai di bar ini. Dia mengambilkan air pesanan Eli. Di sini diperlihatkan orang-orang yang mendapatkan air bersih saja mengantri-ngantri. Nggak kayak sekarang ya, tinggal buka keran langsung keluar air. Saat sedang menunggu air, Eli didatangi oleh salah satu gangster dan mengatakan bahwa kucing yang diusirnya tadi adalah kucing miliknya. Dia merasa nggak senang dengan tindakan Eli yang mengusir kucingnya. Karena kucingnya lebih lama berada di bar ini dibandingkan dengan si Eli. Lalu, tiba-tiba... Ya, sekali gerakan langsung tepar orang ini dibuat Eli. Dan akhirnya dia pun tewas. Para gangster yang lain menyerang Eli karena teman mereka tewas dibunuhnya. Hingga akhirnya Solara yang telah selesai membawakan air menghentikannya. Padahal kapak udah di tangannya ya, tinggal bacok aja tuh. Ternyata kejadian tadi diperhatikan oleh Kernitz dari atas. Kernitz kagum melihat yang telah dilakukan Eli pada gangster itu. Dia mengetahui bahwa Eli ini adalah orang berpendidikan juga sama seperti dirinya. Kernitz menawarkan Eli untuk menginap semalam di rumahnya. Untuk apa dia menawarkan ini? Nanti ya kita akan jelaskan. Eli pun setuju. Eli disambut hangat, dia diantarkan makanan oleh seorang wanita buta, yang mana wanita ini adalah ibunya Solara, orang yang mengambilkannya air minum sebelumnya. Kemudian, giliran Solara yang berkunjung ke kamarnya. Solara disuruh oleh Kernitz untuk memberikan enak-enak kepada Eli, tapi Eli ini menolak dan menyuruh Solara untuk keluar. Ya iyalah, masak nabi ditawari berzina. Ya nggak mau lah ya kan. Kalau kau beda lah. Tapi dia nggak mau keluar karena kalau Kernitz tahu dia nggak melayani Eli, maka ibunya akan disiksa oleh si Kernitz. Jadi Solara dan ibunya ini kayak budaknya si Kernitz. Solara meminta kepada Eli agar dia diizinkan menginap semalam di kamarnya dan mengatakan kepada Kernitz bahwa dia telah melaksanakan tugasnya agar ibunya aman. Eli pun menyetujui itu. Saat sedang mengobrol, Solara nggak sengaja melihat bukunya Eli. Eli pun panik karena dia nggak mau ada orang yang mengetahui bahwa dirinya punya sebuah buku. Dia nggak mau ada pembahasan lagi tentang buku yang dia punya. Lalu Eli mengajak Solara makan bersamanya. Kemudian Eli mengajarkan doa makan kepada Solara. Keesokan harinya, Solara mendatangi ibunya yang sedang sarapan. Kemudian Solara mengajak ibunya buat berdoa sebelum makan. Seperti yang telah diajarkan Eli kepadanya. Melihat itu, Kernitz langsung curiga dan menanyakan kepada Solara, apakah Eli ada membaca suatu buku? Awalnya Solara nggak mengaku, tapi karena Kernitz menyiksa ibunya, akhirnya Solara mengaku bahwa benar Eli memiliki satu buku yang selalu dia baca. Inilah tujuan Kernitz menyuruh Eli untuk menginap di rumahnya, untuk mencari buku itu, karena cuma orang yang berpendidikan yang memiliki buku tersebut. Sementara, orang di kota itu nggak ada yang bisa membaca selain dirinya. Kemudian, Kernitz mengumpulkan anak buahnya untuk mengejar Eli, tapi dia sudah tidak ada di kamarnya.
Ternyata Eli berada di tempat reparasi yang iPodnya sedang dicas kemarin. Dia bergegas mengambil iPodnya dan pergi dari sana. Saat keluar dari tempat itu, Eli sudah dikepung oleh Kernitz dan anak buahnya dengan persenjataan lengkap. Kernitz pun meminta buku itu dari dirinya, tapi ya nggak mungkin langsung dikasih ya, karena memang tujuannya untuk mengantarkan buku itu ke peradaban baru. Kayak saya bilang di awal tadi ya, Eli selalu mendapatkan bisikan-bisikan di telinganya. Dia mendapat bisikan bahwa hari ini dia nggak akan terkena peluru tembakan dari Kernitz dan anak buahnya. Eli dengan santai meninggalkan mereka. Kemudian dia ditembak, tapi ya sesuai bisikan, peluru itu semuanya meleset. Kemudian perang-perangan terjadi. Eli sempat membunuh beberapa anak buah Kernitz. Hingga akhirnya Kernitz terkena tembakan Eli di bagian kaki. Kemudian Eli pergi meninggalkan kota kecil itu. Dia mengetahui bahwa dirinya diikuti Solara. Solara mengikutinya karena dia merasa aman berada di dekat Eli. Dan sepertinya Eli ini memang orang yang baik. Tapi Eli menolak Solara ikut dengannya. Solara menawarkan air kepada dirinya agar dia bisa ikut. Kemudian mereka pergi ke sumber air yang dimaksud. Setelah mendapatkan air, Eli malah mengunci Solara di dalam gua itu. Ya karena memang bahaya ya hidup di jalanan. Bukan cuma penjahat biasa yang ada, yang memakan manusia pun ada. Dan dia juga nggak mau ya Solara jadi bebannya. Lalu scene pun berpindah. Di sini ditunjukkan Kernitz sedang mengumpulkan pasukan untuk kembali mengejar Eli. Pokoknya gimana caranya dia harus mendapatkan buku si Eli. Karena menurut dia buku itu adalah bimbingan untuk menguasai dunia. Saat sedang berjalan, Eli kembali mendapat bisikan sesuatu. Ya, dia mendapatkan bisikan tentang Solara akan mengalami bahaya. Solara yang sudah bebas dari gua menemukan wanita yang minta tolong, yang di awal ketemu dengan si Eli tadi ya. Gak berapa lama muncullah teman-temannya, para penjahat yang memakan manusia. Solara langsung diserang oleh mereka. Tapi tiba-tiba ya, Eli datang menolong. Akhirnya Eli pun setuju Solara ikut dengannya. Karena memang berbahaya kalau Solara berjalan sendirian. Lalu scene pun berpindah lagi. Kernitz dan anak buahnya menemukan mayat-mayat orang yang barusan dibunuh oleh si Eli. Saat malam tiba, Eli kembali membaca bukunya dan sedikit-sedikit mengajarkan kepada Solara tentang buku kitab suci itu. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan. Mereka menemukan sebuah rumah yang sepertinya masih ada penghuninya. Mereka mencoba masuk ke dalam rumah itu, tapi saat gagang pintunya dibuka, mereka masuk perangkap. Ternyata isi rumah itu sepasang kakek dan nenek. Mereka memasang perangkap itu buat berjaga-jaga karena sekarang yang dipakai hukum rimba. Nyawa nggak ada harganya ya. Undang-undang HAM juga nggak berlaku. Om Julius Pigai di sini nggak akan didengar ya. Karena melihat ada wanita, mereka percaya bahwa Eli dan Solara bukan orang jahat. Mereka mengizinkan Eli dan Solara masuk dan disambut hangat. Eli dan Solara disuguhkan teh, tapi rasanya aneh ya. Karena air susah, nggak tahu air somberan atau air kencing yang mereka buat ini ya. Kemudian Eli dan Solara ditawarkan sandwich, tapi dari daging manusia. Melihat itu, mereka menolak dan akan segera pergi meninggalkan rumah si kakek. Tapi saat keluar dari rumah, mereka melihat rombongan Kernitz datang ke tempat itu. Nggak jadi keluar ya. Ternyata si kakek ini punya stok senjata. Mereka pun siap untuk berperang. Kernitz hanya meminta untuk memberikan buku milik Eli dan juga Solara saja. Karena memang Solara ini disukai oleh anak buahnya Kernitz. Jadi ada deal-dealan gitu ya. Eli sempat melemparkan sesuatu, mirip buku. Tapi ternyata itu adalah bom. Mereka pun diserang.
Eli mendapat bisikan bahwa dia dan Solara akan selamat dalam perang ini. Ternyata benar, awalnya si nenek duluan tewas karena bazooka. Disusul si kakek yang ditembak. Akhirnya Eli dan Solara tertangkap. Setelah Kenneth menyiksa Solara di depannya, Eli memberikan buku kitab sucinya yang ditaruh di belakang TV. Betapa bahagianya Kenneth mendapatkan buku yang selama ini dia cari. Eli pun ditembak olehnya. Akhirnya dia terkapar. Kenneth meninggalkannya dan membawa Solara. Ya, dia nggak mati ya, karena memang bisikannya gitu. Dia dan Solara nggak mati. Kenneth berpikiran untuk meninggalkan Eli di sana agar dia mati dengan sendirinya. Saat sedang di jalan, Solara mencekik salah satu anak buah Kenneth yang menyebabkan mobil mereka terbalik. Lalu Solara melemparkan granat dan mengenai mobil anak buahnya Kenneth yang lain. Dan akhirnya Solara pun pergi untuk menemui Eli, sementara Kenneth kembali pulang karena bensin mereka nggak cukup kalau harus mengejar Solara lagi. Setibanya di sana, Solara melihat Eli sudah tidak ada lagi. Dan benar, Eli melanjutkan perjalanannya walaupun sedang terluka karena ditembak Kenneth. Mereka melanjutkan perjalanan menggunakan mobil ke pantai barat Amerika, seperti tujuan awal Eli. Di sisi lain, Kenneth nggak berhasil membuka buku kitab sucinya Eli karena memang dikunci. Cuma Eli yang pegang kuncinya. Tibalah Eli dan Solara di pinggir pantai. Mereka melanjutkan perjalanan menggunakan perahu. Di perjalanan, Eli sempat nggak kuat untuk mendayung. Lalu Solara menggantikannya. Kemudian mereka tiba di tempat yang menjadi tujuan Eli. Eli menjelaskan bahwa dia membawa kitab suci Alkitab versi King James. Mendengar itu, mereka diperbolehkan untuk masuk. Tempat ini seperti perpustakaan, menyimpan benda-benda peninggalan sebelum perang nuklir terjadi. Semua benda ada di sini, cuma kitab suci yang nggak ada. Jadi ini semacam tempat untuk mengumpulkan sisa-sisa peradaban yang terdahulu ya, untuk sebagai bahan pembelajaran. Di sisi lain, Kenneth berhasil membuka kitab suci itu lewat jasa si tukang reparasi. Begitu dibuka, wow, ternyata itu adalah kitab suci Braille atau diperuntukkan untuk orang buta. Secara otomatis Kenneth nggak bisa baca dong ya, karena ini untuk orang buta, karena isinya cuma titik-titik bolong. Kemudian Kenneth menyuruh ibunya Solara untuk membacakan kitab suci itu, tapi dia nggak bisa karena sudah lama nggak membaca buku, jadi udah lupa caranya. Mendengar itu, Kenneth kecewa berat. Buku yang selama ini dia cari mati-matian ya, akhirnya nggak bisa dibacanya juga, padahal udah berkorban banyak. Ibunya Solara juga menjelaskan bahwa di barnya Kenneth telah terjadi kerusuhan karena banyaknya orang terbunuh gara-gara Eli. Jadi mereka kayak depresi gitu ya, dan saling bunuh. Akhirnya Kenneth dibunuh oleh anak buahnya sendiri. Hukum rimba terjadi ya. Di sisi lain, Eli ternyata sudah menghafal semua isi kitab suci itu. Dia menyuruh si pustakawan untuk mencatat apa yang dia ucapkan. Sampai akhirnya Injil versi King James pun berhasil diterbitkan.
Setelah menyampaikan semua isi Injil, Eli tewas. Akhirnya film pun mamat. Ya, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah cuma satu sih ya, jangan sampailah perang dunia ketiga atau perang nuklir benar-benar terjadi. Efeknya mengerikan ya. Like kalau kalian suka, jangan lupa subscribe. Kalau kalian dislike, ya parah kali lah kalian ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga semua kalian diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Aku Boy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.